Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrinda Rizky Pratama dengan NIM 2017-12037 dari Teknik Informatika semester 7 kelas pagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview film yang berjudul The Founder yang rilis pada tahun 2016. Film ini menceritakan tentang awal mula berdirinya McDonald atau McD. Pembelajaran yang saya temukan dalam konteks manajemen bisnis dalam film ini adalah yang pertama, bahwa dalam membuka bisnis atau suatu usaha, kita harus membuat perencanaan yang matang dari segi sistem, pengembangan produk, penjualan, biaya, serta laba dan lain sebagainya. Nah, contohnya dalam film ini seperti pada awal berdirinya McDonald bersaudara menjual banyak produk. Namun, akhirnya mereka memutuskan untuk menjual 3 produk saja, yaitu burger, kentang goreng, dan cola. Keputusan itu diambil karena ketiga produk itu merupakan penjualan terbesar. 3 produk tersebut menyumbang 87% dari total penjualan McD. Biaya yang dibutuhkan untuk membuat ketiga produk tersebut juga tidak terlalu besar, karena alat yang tidak terlalu banyak dan bahannya yang mudah didapat. Selain itu juga terdapat pada sistem dapur McD yang dikelola oleh McDonald bersaudara, di mana sistem dapurnya mereka atur seefisien mungkin untuk mempercepat proses produksi guna menghasilkan hasil yang memuaskan. Yang kedua, inovasi. Inovasi atau menciptakan terobosan terbaru sangatlah penting dalam perkembangan sebuah bisnis, terutama yang bertujuan untuk efisiensi dan meningkatkan penjualan. Dalam film The Founder ini, salah satu inovasinya adalah pengembangan produk dari segi pelayanan yang dilakukan McDonald bersaudara, yaitu Speedy Service System. Speedy Service System merupakan konsep penyajian makanan dengan cepat dan hanya membutuhkan waktu 30 detik hingga makanan siap dihidangkan kepada konsumen untuk kemudian siap disantap. Yang ketiga, menjaga konsistensi. McDonald bersaudara juga mengajarkan kepada kita bahwa menjaga konsistensi produk itu merupakan salah satu poin penting. Nah, salah satu contohnya adalah penerapan konsistensi dalam film ini adalah dari segi kualitas. McDonald memiliki moto "The quality is number one", yang berarti kualitas itu nomor 1. Nah, pembagian 2 acar di setiap burger merupakan salah satu konsistensi agar rasanya tetap sama. Pembelajaran yang keempat, keberanian untuk menghadapi tantangan atau resiko. Semua entrepreneur belum tentu memiliki keberanian dalam mengambil resiko seperti Roy Kroc. Tantangan atau resiko yang terdapat dalam film tersebut antara lain, meningkatkan penjualan dengan mengembangkan sistem franchise atau waralaba, yang mana pada saat itu sistem ini belum banyak diterapkan di Amerika. Menurut Dick, salah satu McDonald bersaudara, sistem ini lemah pada kontrol kualitas, di mana rasanya hampir mustahil untuk menyamakan standar restoran dari jarak yang jauh. Misalnya seperti kondisi dapur yang pasti tidak semua rapi dan tersusun, serta menu yang akan tidak konsisten. Yang kelima, kegigihan. Kegigihan untuk usaha yang lebih maju. Perjalanan bisnis tak selamanya berjalan mulus. Dalam menjalankan kerjasama antara keduanya, Roy Kroc dan McDonald bersaudara, banyak terjadi konflik dan perdebatan kepentingan. Roy Kroc dengan ide-ide besar dan gilanya yang berseberangan dengan McDonald bersaudara yang tetap teguh akan pendiriannya. McDonald bersaudara tetap teguh pendirian untuk tetap fokus pada satu hal, yaitu speed system, serta fokus menjalankan satu restoran saja. Dick dan Mac terlalu cepat puas dengan pencapaian mereka, berbeda dengan Roy Kroc yang selalu belajar dan terus berpikir tentang business growth. Roy Kroc tidak gampang menyerah. Dia terus melawan keputusan Dick dan Mac dan bertaruh segalanya demi mengembangkan McDonald. Dalam kisah ini, Roy Kroc memang menimbulkan pro kontra dari berbagai kalangan. Ada yang berpendapat bahwa Roy Kroc merupakan orang yang jahat yang mengikuti ambisinya sendiri tanpa mempertimbangkan orang lain. Akan tetapi, tak sedikit pula yang mendukung bahwa yang dilakukan oleh Roy Kroc merupakan sesuatu yang sah-sah saja, terutama dalam dunia bisnis. Dampak positif dari tindakan Roy Kroc tersebut adalah ia tidak perlu mencari ide untuk usahanya. Ia hanya perlu menggunakan ide tersebut dan mengembangkan ide tersebut sesuai dengan ambisi dan keinginannya. Sedangkan dampak negatifnya yaitu ia harus mendapatkan kritik sebagai seseorang yang jahat dan tidak tahu berterima kasih. Terlebih lagi, ia harus kehilangan 2 orang yang berperan dalam kisah suksesnya demi menuruti impian dan ambisi bisnisnya. Nah, secara umum dapat disimpulkan bahwa
Menurut Ray Kroc, kunci utama dari kesuksesan usahanya tersebut adalah percaya. Ia percaya bahwa semua ide dan inovasi yang ia lakukan akan membawa perusahaannya mencapai kesuksesan. Menurutnya, dengan kepercayaan tersebut, maka akan mendorong kita untuk menggunakan semua kemampuan yang kita miliki, hingga akhirnya tujuan yang kita miliki dapat tercapai. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.